Bila ada orang duduk di majlis ilmu mendengarkan ayat-ayat Allah, maka para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Hingga ketika mereka keluar dari tempat belajar itu, wa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian karena semua dosa kalian telah diampuni Allah dan kalian sudah dalam keadaan bersih. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal il'am wa syukru lahu alal ilzam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa alihi wa ashabihi sadatil a'lam. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam struktur bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran serta pesan dan makna di balik struktur dan bangunan ayat-ayat yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Kita lanjutkan pembahasan kita di episode yang lalu tentang surat Abasa ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11, di mana di bagian yang lalu, episode yang lalu kita baru bahas sampai ayat yang kedua, di mana Allah menegur Nabi Muhammad ketika beliau bermuka masam dan berpaling wajah dari kedatangan seorang sahabat yang buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ayat ini juga mengajarkan tentang banyak adab ketika kita berada di majlis ilmu, ketika kita belajar. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-3 sampai ke-11, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah engkau Muhammad bahwa orang yang datang kepadamu itu dia benar-benar ingin mensucikan jiwanya dari dosa. Yazzakka, mensucikan jiwanya dari dosa. Inilah hakikat kita belajar, bahwa kita belajar itu bukan untuk jadi pandai, bukan untuk jadi pintar, bukan untuk jadi alim, tapi kita belajar itu untuk mensucikan jiwa kita. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Itu kenapa dalam hadis yang sahih disebutkan, ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihi illa haffathumul malaikah, dan seterusnya. Bila ada orang duduk di majlis ilmu mendengarkan ayat-ayat Allah, maka para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Hingga ketika mereka keluar dari tempat belajar itu, wa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian karena semua dosa kalian telah diampuni Allah dan kalian sudah dalam keadaan bersih. Itu yang disebut dengan yazzakka. Setiap kita duduk di majlis ilmu, belajar, mendengarkan ayat-ayat Allah, maka Allah mensucikan jiwa kita. Allah membersihkan kita dari dosa-dosa. Bahkan pembersihannya pembersihan yang berlipat ganda. Coba perhatikan struktur kata yazzakka. Kata yazzakka itu aslinya yatazakka. Dari kata zakka, zakka itu artinya bersih, lalu mendapat tambahan 2 huruf yang harusnya tazakka. Mudari'nya yatazakka. Misalnya di surat apa? Al-A'la kata laqad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Ketika orang salat, maka dia dibersihkan oleh Allah. Setiap salat mengampuni dosa kita. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Begitu kita salat, semua dosa diampuni oleh Allah. Tapi pembersihan lewat salat itu tazakka. Mazid 2 huruf, tetapi mudaafnya, huruf yang berdempet dan tasdidnya hanya 1, tazakka. Tapi ketika kita belajar, pembersihannya 2 huruf yang didempetkan oleh Allah, yaitu yazzakka. Zainya double, kafnya juga double. Yang harusnya wa ma yudrika la'allahu yatazakka. Secara struktur begitu harusnya. Tapi Allah tidak menyebut begitu. Diganti tanya dengan zai sehingga menjadi double, zai dan kaf juga double.
Apa maknanya itu? Kalau Anda belajar, kalau Anda datang ke majlis, mendatangi guru, mencari guru, maka Anda akan dibersihkan jiwa Anda dari dosa. Pembersihannya 2 kali lipat. Salat sekali saja. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Tapi kalau belajar tidak yazakka. Begitu hebatnya belajar. Itu kenapa di dalam Al-Quran surah At-Taubah 122, belajar dan berperang itu dihargai sama oleh Allah. Jika orang berperang, kalau mati dia syahid, maka orang belajar juga kalau mati dia syahid. Itu maksud yazakka, bukan yatazakka. Yang harusnya secara normal kata itu yatazakka, tapi oleh Allah dibikin bentuk baru yang dalam kaidah bahasa itu tidak ada pola dan aturannya. Tapi ini sebuah fenomena yang tidak lazim dalam perubahan kata. Dari yatazakka menjadi yazakka. Pembersihannya berlipat-lipat kata Allah. Seperti berlipat-lipatnya huruf zai dan huruf kaf di dalam kata yazakka. Lalu, au yazakkaru fatanfa'ahu zikra. Atau dia dapat pelajaran yang pelajaran itu bermanfaat. Ingat, mendapat pelajaran itu bahasa Arabnya yatazakkaru. Yatazakkar. Tapi tidak, yazakkaru, sama dengan yang tadi. Harusnya yatazakkaru menjadi yazakkaru. Ini pesannya kepada kita yang belajar. Pertama, kalau kita belajar, maka pelajaran itu harus memberikan manfaat untuk kebaikan kita. Jangan mempelajari ilmu yang kita tidak menambah kepada kemanfaatan hidup kita. Dan manfaat itu harus manfaat yang berlipat-lipat. Pelajarannya harus yang benar-benar mendatangkan kebaikan yang berlipat ganda pada kita. Itulah kenapa huruf yazakkaru juga dilipat gandakan oleh Allah yang dalam bentuk normalnya yatazakkaru. Harusnya secara struktur ayat itu bunyinya au yatazakkaru fatanfa'ahu zikra. Tapi tidak au yazakkaru. Kita kalau belajar, maka ilmu yang kita pelajari itu harus yang bermanfaat pada diri kita. Fatanfa'ahu az-zikra. Lalu kata Allah, amma man istagna fa amma man istagna. Adapun orang yang tak butuh nasihat, dia kena kayanya, karena dia pejabat, karena dia orang penting, karena dia punya kelas sosial yang tinggi. Fa anta lahu tasadda. Kenapa engkau serius kepadanya? Padahal dia tidak mau mensucikan diri, engkau tidak akan punya beban. Ini ada pesan, kalau ada orang yang tidak mau menerima nasihat, yang cuek dengan nasihat, maka tidak perlu kita antusias dengan mereka. Karena kita tidak punya tanggung jawab untuk menjadikan mereka bersih. Keuntungan nasihat untuk mereka. Sementara kata Allah, amma man ja'aka yas'a, ada orang yang datang butuh ilmu dan dia datang bersegera kepadamu dan dia takut kepada Tuhannya. Fa anta anhu talaha, engkau mengabaikannya. Jadi tidak salah juga kita berdakwah ke orang kaya, berdakwah kepada pejabat. Tidak salah. Yang salah itu adalah kalau kita lebih mendahulukan pejabat orang kaya ketimbang orang-orang biasa yang sebenarnya orang kaya dan pejabat tidak butuh nasihat kita. Tapi ada orang-orang biasa yang ingin dapat nasihat, lalu kita abaikan. Ini pesan untuk para da'i, para mubaligh, para ustaz. Jangan memprioritaskan dakwah kepada orang-orang yang kelas sosialnya tinggi hanya karena mereka memberikan penghargaan secara material lebih tinggi. Ada orang-orang kampung, orang-orang desa, pelosok yang butuh nasihat kita, yang butuh ilmu dari kita. Maka jangan abaikan mereka. Kata Allah, tidak apa-apa berdakwah ke orang kaya, karena orang kaya juga butuh masuk surga. Orang kaya juga butuh nasihat. Tapi jangan abaikan orang-orang miskin, orang-orang yang dalam status sosialnya rendah, demi ya kita datang kepada orang-orang yang status sosialnya tinggi. Itu yang ditegur Nabi oleh Allah. Karena lebih memilih orang-orang hebat ketimbang orang buta yang butuh nasihat. Coba perhatikan redaksinya ya. Abdullah bin Umi Maktum digambarkan Allah dengan 3 sifat. 1, ja'aka, dia datang kepadamu. Yang kedua, yas'ah, dia segera cepat datangnya. Dan yang ketiga, wahuwa yakhsha, dia takut datang ya menghadap itu.
Ini adab seorang murid kalau belajar. Satu, datangi gurunya. Ja'ah, datangi. Itu makanya guru itu dicari. Zaman dahulu orang kalau belajar itu menuntut ilmu namanya, mencari ilmu, menimba ilmu. Gurunya tenang saja di tempat, di sekolah, di surau, buyanya, tapi kita yang berdatang menimba ilmu. Nah sekarang karena dunia sudah berubah, tidak sedikit kemudian sekarang guru-guru yang mencari muridnya. Padahal adabnya guru-guru harus didatangi oleh muridnya. Makanya Abdullah bin Ummi Maktum digambarkan oleh Ja'ak, dia datang dalam keadaan yas'a. Yas'a itu apa? Segera, cepat. Itu makanya sa'i itu berlari. Kita dengan ilmu itu tidak boleh santai, harus berkejar, harus berusaha sekuat tenaga. Itu makanya siapa yang dihargai oleh Allah dengan pahala yang besar ketika dia mendengar khutbah, yang duduk di saf pertama, dia akan mendapat pahala berkorban seekor unta. Kenapa? Yang datang, yang duduk di saf pertama itu yang datang pertama. Siapa yang datang pertama, dia duduk di saf pertama. Kalau datang pertama apa arti itu? Dia cepat datang ke majelis itu. Datang ke majelis jangan santai. Kalau bisa kita yang paling dulu, yas'a namanya. Karena ada penyakit sebagian jamaah, dia datang pengajian tu kalau sudah mulai pengajian baru dia datang. Sebelum pengajian mulai dia belum datang juga. Padahal rumahnya dekat dengan masjid. Kata Allah tidak begitu. Ja'a yas'a, datang, datangi dan bersegera datang. Wa huwa yakhsha, dan datanglah dalam keadaan takut kepada Tuhan. Bila kita datang ke sebuah majlis, tapi setelah pengajian tidak ada rasa takut bertambah di hati kita, maka itu pengajian yang mungkin tidak mendatangkan manfaat pada diri kita. Karena itu para hadirin, jangan mendatangi majlis yang di situ banyak huru-hara saja. Karena biasanya kita mencari tempat yang ramai tanpa mempertimbangkan apakah itu pengajian membuat rasa takut pada hati kita atau tidak. Karena sekarang banyak orang yang lebih mencari pengajian yang di situ banyak canda tawanya. Bahkan dari mulai pengajian sampai akhir itu canda tawa saja, tanpa ada peringatan, tanpa ada pengajaran yang membuat hati kita bertambah takut kepada Allah. Tidak begitu kata Allah. Kalau datang ke majlis, wa huwa yakhsha, datang dalam keadaan takut dan pulang dengan pertambahan rasa takut di hati kita. Maka kata Allah, kalau ada murid seperti itu, jangan pernah kau abaikan. Innaha tazkirah. Jangan begitu Muhammad, yang ini yang kau hadapi, yang datang, yang punya rasa takut dan yang bersegera dan bersungguh-sungguh di majlis. Para hadirin, kalau kita duduk di majlis, itu nilainya tidak akan sama di sisi Allah. Apa yang membedakannya? Yas'a, kesungguhan kita. Ada orang mendengar ceramah, mencatat. Ada yang dengar ceramah, tidak catat. Tentu yang mencatat dengan tidak mencatat tidak sama nilainya. Kenapa? Yas'a, beda kesungguhannya. Ada yang dengar ceramah, langsung tidur. Ada yang dengar ceramah, berdiri kepalanya dari awal sampai akhir. Tidak sama nilainya, dia duduk di tempat yang sama. Nilai pahala tidak sama. Kenapa? Yas'a, kesungguhan di majlis itu berbeda. Dan Allah tidak akan menilai sama orang-orang yang datang ke majlis walaupun di majlis yang sama, karena perbedaan nilai itu ditentukan oleh yas'a. Inilah di antara pesan yang Allah sampaikan dalam surat Abasa ayat yang kedua sampai 11, bagaimana kita harusnya beradab di majlis, karena ini bukan amal kecil, hingga kita dapat pensucian jiwa berlipat-lipat oleh Allah, sebagaimana berlipat-lipatnya huruf yazzakka dan yazzakkaru. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.